aspirin dan lain-lainnya? Belum ya? Belum, Pak. Untuk kasus-kasus apa? Ingat ya, kita bisa gunakan pada kasus antiplatelet itu kita bisa gunakan pada kasus apa? ACS. Kemarin ACS terdiri dari berapa jenis? ACS terdiri dari berapa jenis? 3 apa aja? Unstable angina, STEMI, sama NSTEMI. Ya, berarti antiplatelet bisa masuk di situ, aspirin, clopidogrel. Bisa juga antiplatelet digunakan pada kasus apa? Pada kasus apa yang membutuhkan aspirin sama clopidogrel selain ACS kemarin? SNH. Ya, stroke non hemorrhagic. Ya. Jadi pertama kita akan bahas antiplatelet. Ya, antiplatelet. Antiplatelet atau disebut dengan antitrombotik. Ya. Apa? Antiplatelet atau antitrombotik. Ya, antiplatelet atau antitrombotik. Yang pertama, ya itu namanya obatnya namanya aspirin. Aspirin, ya. Isinya ya, aspirin. Nah, aspirin ini bekerja dengan cara apa? Aspirin bekerja dengan cara menghambat pembentukan dari tromboksan A2 atau disingkat dengan TXA2. TXA2 singkatan dari apa? Tromboksan A2. Ya, tromboksan A2. Kenapa kok tromboksan A2 harus dihambat? Karena ketika tromboksan A2 ini terbentuk, ya, maka akan terbentuk reseptor bernama glikoprotein GP itu glikoprotein 2B3A. Kenapa tromboksan A2 harus dihambat? Kenapa? Kenapa tadi penjelasannya? Kenapa tromboksan A2 harus dihambat? Karena ketika tromboksan A2 terbentuk, maka akan terbentuk glikoprotein 2B3A. Nah, memangnya kenapa sih dengan glikoprotein 2B3A? Jadi glikoprotein 2B3A itu menempel pada ini platelet ya. Platelet, ini platelet ya. Ada platelet. Nah, di masing-masing platelet ini terdapat reseptor ya bernama glikoprotein 2B3A. Glikoprotein 2B3A inilah yang menyebabkan platelet ini saling berikatan. Kalau keping sama keping ini saling berikatan, kira-kira terbentuk apa? Ini ada keping lagi di sini ya. Ada keping lagi di sini platelet. Nah, ini berikatan dia oleh reseptor protein 2 dan berikatan apa? Kira-kira terbentuk apa kalau plak sama plak ya, atau platelet sama platelet saling berikatan? Bisanya berikatan karena apa? Karena ada reseptor glikoprotein 2B3A yang menyebabkan mereka bisa saling menempel. Kalau plak sama plak bisa saling menempel, terbentuk apa kira-kira? Bisa terbentuk trombus ya. Bisa terbentuk trombus. Ya, trombus itu kumpulan dari keping-keping ini, plak-plak ini, kalau dia saling berikatan, menempelnya itu kan lewat glikoprotein 2B3A ya, saling menempel ya.
maka dia akan terbentuk ini ya, menempel ya, saling menempel kan akhirnya besar lama-lama ya, keping-keping tersebut saling menyatu akhirnya terbentuk trombus. Nah, trombus ini bahayanya kalau dia masuk ke dalam pembuluh darah ya, ini ada pembuluh darah ya, kira-kira gimana kalau dia ada di dalam pembuluh darah nih efeknya trombus ini? Bisa menghambat, Pak. Iya, dia kan nyumbang. Ini aliran darah segini ya awalnya ya, lancar ya, lancar. Nah, ya di sini ada darah ya, awalnya lancar ya karena plak dan plak ini saling berikatan oleh reseptor glikoprotein 2B3A, maka trombus di dalam pembuluh darah, aliran darahnya gimana jadinya? Ini ada trombus di sini. Akan gimana? Ini Terhambat. ya akan terhambat, akan mengalami penyumbatan ya, baik entah penyumbatannya di jantung atau penyumbatannya kalau di jantung menjadi penyakit jantung bisa ACS tadi, kalau penyumbatannya ada di otak bisa terjadi stroke. Nah, kalau dia makan aspirin terbentuk nggak tromboksan kalau dia makan aspirin terbentuk nggak tromboksan A2? Tidak. Ya. Kalau tromboksan A2 tidak terbentuk nggak glikoprotein 2B3A? Tidak, Pak. Tidak. Kalau glikoprotein 2B3A tidak terbentuk, bisa nggak terbentuk trombus ini? Tidak. Ya, plateletnya nggak bisa berikatan, tidak terbentuk trombus. Kalau tidak terbentuk trombus, ada nggak sumbatan? Tidak ada, Pak. Begitu terjadi. Berapa? Sampai mulai jam 10 sama komite nakes lain. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau dia makan aspirin maka si trombusnya dia tidak akan ya gitu ya. Nah, selanjutnya paham ya ini ya, aspirin ya. Paham, Pak. Nah, antiplatelet yang lain adalah clopidogrel. Ya, clopidogrel ya, antiplatelet yang lain. Nah, clopidogrel itu sebetulnya hampir sama cara kerjanya ya, tapi dia bekerja dengan cara ya, jadi gini, ketika ADP ya, adenosin difosfat ya, ADP berikatan dengan reseptor ADP, reseptor ADP ini namanya adalah reseptor Y2P12. Nah, ketika ADP berkaitan dengan reseptor ADP yaitu reseptor Y2P12, maka akan terbentuk ini. Akan terbentuk glikoprotein 2B3A. Kalau glikoprotein 2B3A terbentuk, sama ceritanya ya, maka platelet akan saling berikatan dan terbentuk trombus. Kalau trombus terbentuk, maka akan menyumbat pembuluh darah. Nah, tapi kalau clopidogrel, dia kerjanya tidak lewat tromboksan A2. Kalau aspirin kan kerjanya lewat tromboksan A2 ya. Terbentuk tromboksan A2, terbentuk glikoprotein 2B3A, dan seterusnya. Kalau clopidogrel sebenarnya sama, menghambat terbentuknya glikoprotein 2B3A lewat jalan ini ya. Jadi clopidogrel akan memutus ikatan antara ADP dengan reseptor ADP, yaitu reseptor P2Y, reseptornya ini namanya P2Y12 kebalik ya. Jadi
Jadi reseptornya namanya adalah reseptor P2Y12. P2Y12. Nah, clopidogrel ini akan memotong ikatan antara reseptor ADP dengan reseptor ADP atau reseptor P2Y12 akan dipotong. Sehingga kalau tidak ada ikatan antara ADP dengan reseptor ADP atau reseptor P2Y12, bisa nggak terbentuk glikoprotein 2B3A? Tidak bisa, Pak. Tidak. Nah, tidak terbentuk glikoprotein 2B3A, tidak terbentuk trombus, tidak terjadi penyumbatan. Ya, jadi clopidogrel, terus ada ticagrelol ya di sini ya. Ticagrelol. Ada clopidogrel, ada ticagrelol. Ya, clopidogrel, ticagrelol itu dia menghambat itu ya. Menghambat ikatan antara ADP dengan reseptor ADP yang namanya reseptornya apa? Reseptor ADP namanya? Reseptor ADP namanya P2Y12. P2Y12 ya, P2Y12. Nah, ketika ini dihambat, maka tidak terbentuk glikoprotein 2B3A, tidak terbentuk trombus dan tidak terjadi penyumbatan. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Itu namanya yang pertama adalah anti apa? Platelet. Nama lainnya anti platelet apa? Antitrombotik. Anti trombotik. Anti platelet atau anti trombotik. Nah, yang kedua adalah trombolitik. Beda ya, yang tadi adalah anti trombotik. Berarti tidak, trombotik pembentukan trombus. Jadi mencegah terbentuknya trombus. Kalau trombolitik itu berarti apa? Trombus litik lisis itu apa? Pemecahan. Memecah. Beda nggak kira-kira kerjanya? Beda, Pak. Nah, bedanya gimana? Bedanya gimana? Kalau yang tadi antiplatelet atau antitrombotik kerjanya gimana? Berarti kalau antitrombotik atau antiplatelet mencegah terbentuknya platelet, mencegah terbentuknya trombus. Kalau trombolitik berarti trombusnya sudah ada, sudah terbentuk nih, sudah terbentuk kemudian dilisis, dipecah, ya. Jadi bedanya seperti itu. Kalau yang antitrombotik tadi mencegah pembentukan trombus. Dari mana dia mencegah terbentuknya trombus? Dari mencegah ikatan antara platelet. Ya, jadi platelet itu dicegah ikatannya sehingga tidak berikatan, sehingga tidak terbentuk trombus. Kalau trombolitik, nah itu berarti dia sudah ada trombus, sudah terbentuk, baru dia memecah. Ya, misalnya trombusnya sudah terbentuk, ya, trombus sudah terbentuk, maka obat-obat trombolitik ini kan bekerja dengan memecah trombus ini dengan cara mengaktifkan plasminogen. Dengan cara apa? Mengaktifkan plasminogen. Ya. Dengan cara dia akan mengaktifkan plasminogen. Ya. Jadi si trombolitik ini dia akan masuk dalam trombus, mengaktifkan plasminogen. Nah, kalau plasminogen diaktifkan, maka trombus ini akan terurai, dia akan terurai atau dia akan pecah. Paham nggak ini? Paham nggak? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau trombolitik ya, itu berarti digunakan ketika trombusnya sudah ada, ya. Sudah terbentuk trombus, dia akan kerja dengan cara masuk ke dalam trombus, mengaktifkan si plasminogen. Ya. Plasminogen akan diaktifasi. Kalau plasminogen diaktifasi, maka trombus, gumpalan yang sudah terbentuk itu akan pecah. Ya. Pecah. Contoh trombolitik ada apa? Ada alteplase, ada streptokinase.
Jadi ada alteplase, ada streptokinase. Alteplase, streptokinase ya, itu contoh trombolytik. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Sudah paham ya? Oke. Selanjutnya kita akan bahas antikoagulan. Antikoagulan. Untuk antikoagulan ya, untuk antikoagulan maka kita harus belajar kaskade pembekuan darah ya. Anti itu apa sih? Anti koagulan itu apa artinya berarti? Kaskade pembekuan darah. Kaskade pembekuan darah. Kaskade pembekuan darah itu mulai dari faktor 12 ya menjadi 12A. Faktor 12 menjadi 12A ya. Kemudian faktor ya, 11 menjadi 11A. Faktor 9 menjadi 9A. Oh, ini 9 ya. Sorry. 11 ini ya. Biru ya. Satunya di sini ya. Oke, 11 jadi 11A. Baru faktor 9 menjadi 9A. Ya, 9 menjadi 9A. Faktor 10 menjadi 10A. Yang ini intrinsik, yang ekstrinsik faktor 7 menjadi 7A. 7 itu gini ya, 7 menjadi 7A. Nah, oke. Ini akan ketemu di sini ya. Nah, kemudian setelah terbentuk faktor 10 menjadi 10A, nah, faktor 10A ini akan membentuk faktor 2 menjadi 2A. 2 menjadi 2A ya, atau protrombin menjadi trombin. Protrombin menjadi trombin. Ya, kemudian faktor 1 menjadi 1A. Atau fibrinogen menjadi fibrin. Fibrinogen menjadi fibrin. Fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin itu apa ya? Fibrin itu benang-benang fibrin itu ya. Fibrin itu benang-benang. Kalau ada benang-benang fibrin dalam pembuluh darah, ya, ini ada darah ya, kemudian ada benang-benang fibrin. Kira-kira darahnya menjadi kental, menggumpal, atau menjadi encer? Ini ada benang-benang fibrin. Darahnya menjadi kental dan menggumpal atau menjadi encer? Kental dan menggumpal, Pak. Ya, menjadi menggumpal atau menjadi koagulasi. Nah, ini yang disebut koagulasi.
ketika terbentuk fibrin maka darah akan mengalami koagulasi. Koagulasi itu dia mengalami penggumpalan, ya, menjadi penggumpalan. Berarti kalau antikoagulan berarti apa artinya? Antikoagulan apa? Anti penggumpalan. Ya, jadi dia obat yang mencegah terjadinya penggumpalan darah atau koagulasi. Berarti obat ini antikoagulan sesuai ini kerjanya atau justru menghambat skema ini? Menghambat skema tersebut, ya. Jadi antikoagulan dia akan menghambat skema ini, ya. Oke. Nah, di sini gini. Jadi untuk merubah, saya tambahkan ya, untuk merubah faktor 2 menjadi 2A ini butuh vitamin K sama butuh kalsium. Ya, jadi untuk merubah faktor 2 menjadi 2A atau protrombin menjadi trombin butuh vitamin K sama butuh kalsium. Oke. Nah, beberapa contoh antikoagulan. Ada antikoagulan yang injeksi, itu diberikan injeksi. Contohnya adalah heparin. Nah, heparin ya, namanya heparin. Heparin itu dia akan blocking pada faktor 12, 9, 10, 11. Ya, jadi heparin pertama apa? Obat antikoagulan. Heparin ya, namanya. Heparin itu termasuk salah satu jenis UFH. Unfractionated heparin atau heparin yang dalam bentuk utuh, ya, heparin dalam bentuk utuh atau UFH. Heparin itu dia akan memblok sini 12, 11, 9, 10. Kalau faktor 12 tidak dirubah jadi 12A, jadi 9A, 10 tidak dirubah jadi 10A, bisa nggak terbentuk fibrin kira-kira? Bisa nggak terbentuk fibrin? Tidak, Pak. Tidak bisa terbentuk fibrin. Kalau tidak bisa terbentuk fibrin, terjadi koagulasi nggak? Atau penggumpalan darah nggak? Tidak, Pak. Tidak. Maka, kalau tidak terjadi koagulasi, maka darahnya akan gimana? Kalau tidak terjadi koagulasi atau penggumpalan, berarti yang terjadi darah pasien tersebut akan gimana? Normal, Pak. Darah pasien tersebut akan gimana? Kan kebalikannya koagulasi apa? Encer. Nah, darahnya akan encer, maka disebut dengan pengencer darah. Obat-obat pengencer darah. Nah, seperti itu ya. Sebenarnya tidak pengencer darah ya, tapi dia menghambat terbentuknya fibrin. Nah, sehingga darah itu dia tidak mengalami koagulasi. Itu heparin. Ada yang jenis selain UFH. Jadi kalau heparin tadi jenis dari UFH ya. Ada yang jenis dari LWMH. LWMH itu adalah singkatan dari low weight molecular heparin ya. Low LOW ya, low weight molecular heparin, artinya heparin dengan berat molekul yang low atau yang rendah. LWMH singkatan dari apa tadi? Low weight molecular heparin. Ya, low weight molecular heparin. Contohnya ada dua ya. Contohnya adalah enoxaparin. Ya, ada
enoxaparin, ada contohnya adalah Fondaparinux. Enoxaparin ada Fondaparinux. Nah, si enoxaparin sama si Fondaparinux bekerja dengan cara langsung memblok di sini. Yes, ditembak di sini. Di ujungnya ya. Ujung kan 10A ya. Jadi kan 12 jadi 12A, 11 jadi 11A, 9 jadi 9A, 10 jadi 10A. Setelah 10A baru perubahan 10A akan merubah 2 jadi 2A, 1 jadi 1A. Jadi dia langsung nembak di ujungnya pada faktor 10A. Kalau faktor 10A tidak terbentuk, ditembak ya di sini, bisa nggak terbentuk fibrin? Tidak bisa, Pak. Ya, tidak bisa terbentuk fibrin. Akibatnya darah akan Encer. Oke. Jadi kalau kalian lihat antara LWMH, enoxaparin sama fondaparin, yang UFH, efektif mana kira-kira kerjanya? Efektif mana? Efektif mana? Heparin, Pak. Kenapa heparin? Kalau heparin itu ibaratnya dia menembakkan peluru secara tidak akurat ya. Dia tembak 12, tembak 11, tembak 9, tembak 10. Ya kan? Sedangkan kalau yang LWMH, dia ibaratnya sniper ya. Dengan satu peluru dia langsung tembak faktor 10 di ujungnya. Tembak faktor 10 dengan ditembak faktor 10 otomatis kan faktor 2 udah sampai faktor 1 dia akan sudah berhenti. Nah, sehingga efektif yang mana? Antara heparin dengan LWMH itu ya. Enoxaparin dan Fondaparinux. Yang enoxaparin, Pak. Sama Ya, Fonda. jadi yang low weight molecular heparin dia akan lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Satu, karena low weight, berat molekulnya kecil. Kalau berat molekulnya kecil, maka dia bioavailability-nya lebih baik. Daya serapnya akan lebih baik. Kalau bioavailability-nya lebih baik, maka efeknya juga akan lebih baik. Dikaji lagi benar-benar dibutuhkan nggak? Oke, ya, gitu ya. Jadi karena dia PM-nya kecil, maka bioavailability-nya akan tinggi. Kalau daya serapnya tinggi, maka efeknya juga akan bagus. Selain itu, dia spesifik langsung menembak target di muaranya, yaitu faktor 10A. Jadi kalau faktor 10A ditembak, maka faktor 2 tidak bisa berubah jadi 2A, 1 jadi 1A. Seperti itu. Nah, ini yang injeksi ya. Ada juga yang oral. Contoh yang oral adalah warfarin. Apa? Kalau ini yang biasanya diberikan dalam bentuk injeksi, kalau dalam bentuk oral, contohnya apa? Warfarin. Warfarin. Ya, warfarin. Warfarin akan bekerja dengan cara menghambat pembentukan ini, vitamin K. Tadi vitamin K fungsinya buat apa ya? Vitamin K tadi fungsinya buat apa? Buat apa? Dalam kaskade pembekuan darah, vitamin K buat apa fungsinya? Mengubah faktor 2 menjadi Faktor 2A. 2 menjadi 2A. Sehingga kalau sudah terbentuk 2A, apa yang terjadi? Sehingga kalau sudah terbentuk faktor 2A, apa yang terjadi? Maka Terbentuk trombin. maka faktor 1 akan berubah menjadi faktor 1A. Kalau sudah 2 dirubah jadi 2A, maka selanjutnya 2A ini akan merubah 1 menjadi 1A. Nah, kalau sudah terbentuk 1A, berarti terbentuk apa?
itu apa sih? Fibrin. Nah, kalau sudah terbentuk fibrin maka darahnya akan gimana? Terjadi koagulasi. Menggumpal. Atau mengalami koagulasi. Nah, berarti vitamin K adalah syarat senyawa yang dibutuhkan untuk merubah faktor 2 menjadi faktor 2A. Kalau terbentuk faktor 2A, maka akan terbentuk faktor 1A atau fibrin dan terjadi koagulasi. Ingat tadi, warfarin menghambat pembentukan vitamin K atau menghambat sintesis vitamin K. Jadi vitamin K ini dihambat pembentukannya oleh si warfarin. Kalau tidak ada vitamin K, apakah faktor 2 bisa dirubah menjadi 2A? Nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Kalau faktor 2A tidak terbentuk, apakah faktor 1 bisa dirubah jadi 1A? Tidak. Tidak bisa. Enggak. Kalau tidak terbentuk 1A, apakah terjadi koagulasi? Tidak, Pak. Tidak terjadi koagulasi. Nah, begitulah cara kerja dari warfarin. Nah, jadi dia akan menghambat pembentukan dari vitamin K. Vitamin K itu syarat perubahan senyawa yang digunakan untuk merubah faktor 2 jadi 2A. Kalau tidak ada vitamin K, faktor 2 tidak bisa dirubah jadi 2A. Akibatnya faktor 1 juga tidak bisa dirubah jadi 1A dan tidak terjadi koagulasi. Paham ya ini ya? Ya, sementara itu ya. Nah, nanti ada antikoagulan yang lain ada. Contohnya yang termasuk dalam DOAK, direct oral antikoagulan seperti dabigatran, macam-macam. Nah, itu coba nanti kalau kalian baca, kalian sudah paham siklus ini, kaskade kalian akan paham. Ada yang langsung memblok pada 10A. Ya, itu seperti itu contohnya. Jadi yang penting kalian pahami kaskade pembekuan darah ini, nanti kalian baca obat-obat antikoagulan yang lain sudah paham. Oke, hari ini itu saja dulu. Yasti, siapa yang nggak berangkat ya? Muhammad Aksal sama Nuraini Maulidina. Siapa?